Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nu'abbiru anhu bisyukri. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan untuk mempelajari ilmu pengetahuan. Pada kali ini, insyaallah kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang hakikat fitrah manusia dan implikasinya terhadap pendidikan Islam. Saya sendiri akan menjelaskan tentang konsep fitrah manusia. Manusia, seperti yang kita ketahui, ketika dilahirkan, manusia merupakan makhluk yang lemah. Tidak seperti makhluk lainnya, tidak memiliki kemampuan seperti yang diberikan kepada makhluk lainnya, tidak memiliki pengetahuan suatu apapun. Sebagaimana dalam Quran surat An-Nahl ayat 78, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Ya. Jadi di sana Allah mengeluarkan kalian manusia min butuni ummahatikum dari ibu-ibu kalian la ta'lamuna syai'a, tidak dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Sejalan dengan itu, John Locke, seorang penganut empirisme yang juga merupakan bapak empirisme, bahwa pada waktu manusia dilahirkan, keadaan akalnya masih bersih, ibarat kertas kosong yang belum bertuliskan apapun atau tabula rasa. Namun, di balik kelemahan dan ketidakmampuan dan ketidaktahuan, Allah telah memberikan suatu potensi yang luar biasa terhadap manusia. Lanjutan ayat tadi, وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. Ya, di sana Allah memberikan as-sam'a. Tadi tidak mengetahui apapun, la ta'lamuna syai'at. Di dalam ayat yang sama, setelahnya Allah وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ, dan Allah memberikan sebuah potensi, yaitu as-sam'a, pendengaran. Kalau tafsir Ibnu Abbas mengatakan bahwa bukan hanya alat untuk mendengar saja, tetapi suatu media yang dengannya dapat mendengarkan kebaikan. Jadi ada potensi untuk mendengarkan kebaikan. Lalu yang kedua, Allah memberikan al-absar, yaitu penglihatan. Dalam tafsir Ibnu Abbas juga, bahwa tidak hanya sebatas sebagai alat untuk melihat mata itu, tetapi media yang dapat mengantarkan kita untuk melihat kebaikan. Lalu yang ketiga, Allah memberikan al-afidah, yaitu daya nalar. Tafsir Ibnu Abbas juga bahwa daya nalar ini media yang dengannya manusia mampu memahami kebaikan, baik itu memahami kebaikan dengan hati maupun dengan akal. Ya, itu dia tadi 3 potensi yang Allah berikan kepada manusia. Dan fokus kita kali ini yaitu terhadap daya nalar. Karena daya nalar merupakan potensi yang harus dikembangkan guna melakukan tugasnya sebagai manusia, sebagai makhluk individu yang berkepribadian, sebagai makhluk sosial, sebagai makhluk susila, dan sebagai makhluk ciptaan ilahi. Jadi dengan daya nalar, manusia akan berkembang. Manusia mampu mengembangkan segala potensi yang selain dari daya nalar itu, potensi untuk menuju kebaikan. Makanya tadi Allah di dalam Quran surat An-Nahl ayat 78
di ayat terakhir, di kata terakhirnya itu la'allakum tashkurun, agar kalian berterima kasih dengan cara apa? Ya tadi tafsir Ibnu Abbas, untuk menuju kebaikan. Potensinya tadi bahwa manusia memiliki potensi, ya potensi untuk menuju kebaikan. Potensi kebaikan yang seperti apa? Menuju kebaikan yang seperti bagaimana? Ya tadi dari awal dijelaskan manusia itu dilahirkan dalam keadaan lemah, maka yang lebih baiknya menjadi kuat. Allah memberikan potensi untuk manusia agar menjadi kuat. Lalu manusia dilahirkan tidak memiliki kemampuan, dan dengan potensi itu menuju agar manusia itu berkemampuan. Dan yang terakhir, manusia dilahirkan tidak berpengetahuan, dan dengan potensi itulah manusia akan memiliki pengetahuan, atau diharapkan memiliki pengetahuan tentang kebenaran. Ya seperti itu yang dapat saya sampaikan. Dilanjutkan ke materi yang kedua. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk sedikit memaparkan materi mengenai hubungan manusia dengan ilmu pengetahuan. Di sini ada pengertian pengetahuan dari etimologi dan juga terminologi. Yang pertama, secara etimologi, pengetahuan berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu knowledge. Kemudian dalam Encyclopedia of Philosophy dijelaskan bahwa definisi pengetahuan itu adalah kepercayaan yang benar, atau knowledge is justice through belief, yaitu. Sedangkan secara terminologi, menurut Dr. Andes Sadi Ghazalba, pengetahuan adalah apa yang diketahui atau hasil pekerjaan tahu. Pekerjaan tahu tersebut adalah hasil dari kenal, sadar, insaf, mengerti, dan pandai. Pengetahuan itu adalah milik atau isi pikiran usaha manusia untuk tahu. Dalam kamus filsafat dijelaskan bahwa pengetahuan atau knowledge itu adalah proses kehidupan yang diketahui manusia secara langsung dari kesadarannya sendiri. Dalam peristiwa ini yang mengetahui atau biasa disebut dengan subjek ya. Jadi manusianya itu adalah subjek, sedangkan ilmu pengetahuannya itu adalah objek. Nah, objek di dalam dirinya sendiri sedemikian aktif sehingga yang mengetahui itu menyusun yang diketahui pada dirinya sendiri dalam kesatuan aktif. Kemudian menurut orang pragmatis, terutama John Dewey tidak membedakan pengetahuan. Beliau tidak membedakan pengetahuan dengan kebenaran. Antara knowledge dengan truth itu tidak ada perbedaan gitu ya. Jadi pengetahuan itu harus benar. Kalau tidak benar, berarti itu disebutnya kontradiksi. Nah, ilmu pengetahuan merupakan warisan bersama umat manusia dan bukan milik pribadi dari orang-orang tertentu. Gitu. Jadi permulaannya dimulai dengan permulaan umat manusia. Gitu. Jadi ilmu pengetahuan itu permulaannya dimulai dengan permulaan umat manusia. Kemudian selanjutnya ada gagasan ilmu pengetahuan yang diterima dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Karena terlepas dari itu semua, kita juga hidup kita ya selaku manusia gitu selalu mendapatkan ilmu pengetahuan. Jadi erat sekali antara hubungan manusia dengan ilmu pengetahuan, karena hal yang kita tahu itu adalah ilmu dan itu adalah pengetahuan yang kita miliki. Kemudian yang tadi yang gagasan itu yang pertama ada pengetahuan atau knowledge atau ilmu. Nah, ini adalah bagian yang esensial aksiden manusia karena pengetahuan adalah buah dari berpikir. Jadi ketika kita bisa berpikir, maka kita akan mendapatkan ilmu pengetahuan. Kemudian selanjutnya ada berpikir. Jadi ada dua ya gagasannya. Ada pengetahuan yang pertama dan yang kedua itu ada berpikir. Yang tadi udah pengetahuan dan yang sekarang berpikir atau natikiyah.
adalah sebagai differentia atau phase yang memisahkan manusia dari sesama genusnya, yaitu hewan. Jadi sebagai pembeda lah ya. Sebenarnya kehebatan dan keunggulannya. Jadi kita juga tahu bahwa berbeda gitu antara manusia dengan hewan kan. Kemudian selanjutnya ada bentuk ya, konsep nih, masuk ke konsep ilmu pengetahuan. Bentuk dari hasil kegiatan ilmu pengetahuan mencakup dua hal, yaitu penjelasan terhadap sesuatu gejala yang dinyatakan sebagai hukum bila gejalanya merupakan gejala alam. Kemudian sebagai dalil bila gejalanya merupakan gejala pikir atau gejala abstrak. Jadi ada dua gejala nih. Yang pertama yang pertama ada hukum kalau misalnya gejalanya mengenai gejala alam. Yang kedua ada menghasilkan dalil jika gejalanya itu merupakan gejala pikir atau gejala abstrak gitu. Jadi hasil berpikir disebutnya dalil, sedangkan kalau gejala alam itu masuknya kepada hukum gitu. Kemudian ini dari bentuk ini tuh ada lagi nih. Jadi menghasilkan korelasi dari ilmu pengetahuan itu ada ketika kita sudah mengetahui sesuatu, maka akan muncullah korelasi, kesimpulan yang menjamin keberlakuan terbatas pada selang liputan observasi yang dilakukan mengenai gejala-gejala itu. Kemudian yang kedua ada hipotesis, yaitu suatu dengan dugaan mula mengenai penjelasan terhadap fenomena, dan arena itu masih spekulatif sih sebenarnya sifatnya. Nah, kemudian yang ketiga itu ada model. Nah, itu suatu deskripsi, jadi itu teh semacam penjelasan gitu ya tentang struktur dan pola laku sesuatu fenomena yang ditinjau dari suatu titik pandang tertentu. Kemudian yang keempat, itu yang terakhir ada konjektur, yaitu suatu kesimpulan yang masih spekulatif, sifatnya ditinjau dari kelengkapan fakta yang mendukungnya dan perincian logika yang digunakan untuk menjelaskannya. Jadi itu ada 4 ya tadi mengenai bentuk dari hasil kegiatan ilmu. Itu yang pertama ada korelasi, yang kedua ada hipotesis, yang ketiga ada model, dan yang terakhir ada konjektur yang itu. Nah, berkat ilmu pengetahuan juga manusia dapat meraih kemajuan yang sangat menakjubkan dan dalam segala bidang kehidupan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafattahu ya alim. Terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas berkaitan dengan manusia dan pendidikan. Sebelum masuk, kita harus mengetahui terlebih dahulu hakikat daripada manusia itu sendiri apa. Kalau kita lihat makna daripada manusia ini berasal daripada bahasa Arab, yaitu man. Kita sering dapati di dalam kitab-kitab man sing sahajalmi. Ini menunjukkan kepada manusia. Dan kata man ini juga berkorelasi dengan bahasa Inggris yaitu man ya. Katanya dekat ya. Selanjutnya ada kata yang kedua yaitu nasia. Apa itu nasia? Nasia artinya apa? Artinya pelupa. Jadi kalau kita gabungkan antara man dan nasia, manusia, maka dapat kita artikan sebagai orang yang sering lupa tentang aturan dan peraturan-peraturan Tuhan. Dalam sebuah hadis pun dijelaskan bahwa manusia itu tempatnya lupa dan salah. Maka manusia dapat diartikan demikian. Di dalam Al-Quran ada beberapa hal yang menegaskan tentang kualitas dan nilai manusia. Kita bisa lihat ada 4 istilah yang melekat kepada manusia yang diterangkan di dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu al-insan. Apa itu al-insan? Al-insan ini adalah manusia yang mempunyai hati. Dalam artian manusia yang mempunyai hati. Atau kita sering sebut dengan istilah insan kamil, mereka yang mempunyai nurani. Karena kita dapati banyak orang-orang yang jasadnya masih hidup akan tetapi nalurinya telah mati, sehingga dia berani membunuh orang lain, mencaci maki orang lain. Maka oleh sebab itu dalam Al-Quran ditegaskan bahwa manusia itu salah satunya yaitu al-insan, manusia yang mempunyai hati. Ada yang kedua, istilah yang kedua yaitu al-bashar. Mana al-bashar ini adalah manusia dalam bentuk lahiriah, seperti hanya manusia yang makan, minum, tidur. Nah, itu istilah yang disematkan kepada manusia secara lahiriah yaitu al-bashar. Ada yang ketiga yaitu an-nas, manusia secara umum, atau dalam bahasa Inggris kita sering sebut dengan people.
good people, kita sering mendengar istilah tersebut. Istilah an-nas ini sering dikaitkan dengan an-naus, yaitu gerak, dan unas, yaitu nampak, yang bergerak dan yang nampak. Maka an-nas ini sering diidentikan dengan kelompok manusia, beberapa jenis manusia atau sekelompok manusia yang terhimpun dalam suatu ras atau budaya. Mereka disebut dengan ras. Kita sering sebut salah satu contoh dari nas ini seperti hanya ras Sunda, ras Yahudi, seperti apa. Sekelompok orang yang terhimpun dalam satu perkumpulan, itulah disebut dengan nas. Dan yang ketiga yaitu Bani Adam. Bani Adam ini adalah keturunan Adam. Ini menegaskan bahwa supaya setiap orang itu tahu dan sadar akan jati dirinya. Saran pendidikan adalah manusia yang mengandung berbagai aspek sifat yang sangat kompleks di dalamnya. Kita tahu bahwa manusia mempunyai perbedaan satu sama lain, sehingga karenanya tidak ada satupun batasan yang bisa menjelaskan tentang hakikat pendidikan secara lengkap. Karena berbagai hal perbedaan di antara manusia inilah yang mengakibatkan hakikat pendidikan secara lengkap itu sulit untuk dijelaskan. Batasan yang diberikan para ahli beraneka ragam terkait dengan pengertian pendidikan ini. Apa saja yang menjadikan mereka berbeda pandangan? Pertama, karena orientasi yang mereka bawa berbeda. Kedua, yaitu karena konsep dasar yang mereka gunakan juga berbeda. Yang ketiga, aspek yang menjadi penekanan mereka berbeda. Falsafah yang mendasari juga berbeda. Perbedaan pendapat para ahli ini dapat dijadikan sebagai acuan atau analisis dalam rangka mencapai pendidikan yang mendasar. Itulah berkaitan dengan manusia. Selanjutnya kita bahas berkaitan dengan pendidikan. Secara etimologi kalau kita lihat, pendidikan ini berasal daripada bahasa Yunani, yaitu pedagogi. Akar kata dari phais yang artinya anak dan again yang artinya membimbing. Jadi kalau misalkan kita gabungkan antara phais dan again, pedagogi yaitu membimbing, bimbingan yang diberikan kepada anak. Dalam bahasa Inggris kita sering dapati istilah education. Ini berasal daripada bahasa Yunani juga, yaitu educare, yang berarti membawa keluar sesuatu yang tersimpan di dalam jiwa anak untuk dituntun agar tumbuh dan berkembang. Maka pengertian pendidikan ini juga dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai acuan pelaksanaan pendidikan di Indonesia, di mana fungsi pendidikan dijelaskan dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, di mana bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi apa? Manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Adapun pendapat ahli terkait dengan pandangan pendidikan, saya membawa dua pendapat ahli, di mana yang pertama yaitu Terrajoni. Pada tahun 1982, beliau menjelaskan dalam salah satu bukunya tentang makna pendidikan itu sendiri. Pendidikan menurut beliau adalah proses interaksi manusia yang ditandai oleh keseimbangan, kedaulatan subjek didik, dan kewibawaan pendidik. Lalu beliau menjelaskan juga pendidikan merupakan usaha menyiapkan subjek didik menghadapi perubahan yang sangat pesat. Kita tahu bahwa perubahan zaman ke depan semakin terus berkembang pesat, maka pendidikan di sini merupakan usaha untuk menyiapkan peserta didik supaya bisa mengarungi zaman yang sangat pesat ke depan. Pendidikan berlangsung seumur hidup, beliau tegaskan. Juga pendidikan merupakan kiat dalam menerapkan prinsip iptek, ilmu pengetahuan teknologi, iman dan takwa bagi pembentukan manusia seutuhnya. Itulah pandangan beliau terkait dengan pendidikan. Pandangan kedua yang saya bawa yaitu pandangan Ki Hajar Dewantara. Kita tahu bahwa beliau adalah tokoh pendidikan Indonesia, Bapak Pendidikan Republik Indonesia. Beliau menjelaskan tentang hakikat pendidikan. Apa kata beliau? Pendidikan secara hakikat adalah proses pengulangan masalah-masalah serta penemuan dan peningkatan kualitas hidup pribadi serta masyarakat yang berlangsung seumur hidup. Titik tekan beliau pada pengulangan masalah, proses penanggulangan masalah maksud saya masalah serta penemuan dan peningkatan kualitas hidup pribadi serta masyarakat yang berlangsung seumur hidup.
Ada tingkatan-tingkatan dalam pendidikan, di mana tingkatan pemula ini pendidik ini lebih menekankan, menentukan dan mencampuri pendidikan peserta didik. Sedangkan di tingkat lanjutnya, beliau menjelaskan bahwa pendidik hanya sebagai asuh yang mendorong, membimbing, memberikan teladan, menuntun serta menyiapkan dan mengatur kondisi untuk pembelajaran peserta didik sehingga dapat menghasilkan peserta didik yang mampu memperbaharui diri serta terus-menerus aktif menghadapi lingkungannya. Sehingga kita sering dengar juga semboyan yang dibawa oleh Ki Hajar Dewantara dalam proses pendidikan. Beliau menjelaskan yang pertama yaitu Ingarsa Suntulodo. Apa itu Ingarsa Suntulodo? Ini kita bisa artikan bahwa kalau pendidik itu berada di depan, maka ia memberikan teladan kepada pendidiknya, pada peserta didiknya. Yang kedua yaitu Ingmadya Mangunkarso. Apa itu? Kalau pendidik itu berada di tengah, dia membangun semangat bersuakarya dan berkreasi pada peserta didiknya. Lalu yang ketiga yaitu Tuturi Handayani. Kalau pendidik itu berada di belakang, dia mengikuti dan mengarahkan peserta didik agar berani berjalan di depan dan sanggup bertanggung jawab serta mencari jalannya sendiri. Adapun unsur-unsur yang harus dilaksanakan pada saat pendidikan ini juga harus diperhatikan. Di antaranya yaitu tujuan pendidikan, peserta didik, isi dan materi pendidikan, metode dan alat pendidikan, juga lingkungan yang mempengaruhi suasana pendidikan itu sendiri. Ketahui bahwa pendidikan ini dapat kita simpulkan bahwa manusia itu membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya untuk menumbuh kembangkan potensi yang ada pada dirinya dan memanusiakan manusia sebagaimana kita tadi telah bahas di belakang. Wadah pengembangan potensi-potensi tersebut disebut dengan pendidikan, dan tujuan pendidikan adalah suatu kondisi yang hendak dicapai oleh seseorang atau individu yang hendak mencapai tujuan pendidikan itu disebut dengan peserta didik. Orang yang memfasilitasi pencapaian tujuan oleh peserta didik disebut dengan pendidik. Hubungan aktivitas yang terjadi antara peserta didik dan pendidik untuk mencapai tujuan pendidikan disebut dengan pembelajaran. Pendidikan ini merupakan suatu proses interaksi manusiawi antara pendidik dengan subjek didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Proses ini terus berlangsung dalam lingkungan tertentu dengan menggunakan berbagai macam tindakan atau alat pendidikan. Untuk itu manusia harus mampu mengembangkan dan mengelola hidupnya dengan baik agar manusia itu akan menjadi manusia yang berpendidikan dan dapat mewujudkan perkembangan dunia secara baik dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi maupun iman dan takwa di dalam kehidupannya. Manusia ini tidak akan bisa hidup tanpa adanya orang lain. Manusia tidak akan bisa hidup sendiri karena manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang unik dan makhluk sosial. Maka inilah hubungan antara manusia dan pendidikan, di mana satu sama lain saling menguatkan, di mana manusia akan terarah hidupnya manakala ia terus belajar ditempuh dalam proses pendidikan. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi selanjutnya mengenai implementasi fitrah manusia terhadap pendidikan Islam. Ya, jadi secara sederhana ya, namanya pendidikan itu bisa kita katakan sebagai proses memanusiakan manusia. Jadi alias artinya manusia itu adalah inti daripada proses pendidikan. Ya. Manusia itu Allah ciptakan pertama kali yaitu Nabi Adam dari tanah, ya, surat Al-Hijr ayat 26. Kemudian manusia selanjutnya lahir dari rahim seorang ibu, surat An-Nahl ayat 76. Cuman ketika lahir manusia ya yang lahir dari rahim seorang ibu itu dalam keadaan lemah, nggak tahu apa-apa, ya, ibarat kata kertas kosong, ya, nggak ada apa-apa. Nah, cuman manusia itu memiliki fitrah, memiliki potensi. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Ya, manusia itu
setelah dilahirkan ada fitrahnya. Fitrahnya itu, fitrah di sini ada yang mengatakan suci, ada yang mengatakan Islam. Cuman kalau kita tarik malah kembali lagi ke ayat surah An-Nahl ayat 76, fitrah di sini ada 3, ada samiun, ya sami pendengaran, ada basirun penglihatan, dan afadun atau hati, afidah hati. Ya. Menurut Ibnu Abbas, afidah ini alat untuk menerima kebaikan, gitu. Menerima kebenaran, gitu. Sehingga ada yang mengatakan bukan hati ya afidah, tapi akal budi, atau ada yang mengatakan sanubari, ada juga mengatakan budi pekerti, ada juga yang mengatakan akal pikiran, gitu. Jadi manusia ini memiliki akal, gitu. Intinya kayak gitu. Nah, namanya fitrah ya, itu adalah potensi dasar manusia yang condong kepada kebaikan, gitu. Lawan dari kata fitrah adalah nafsu. Jadi ada fitrah, ada nafsu. Fitrah condong kepada kebaikan, nafsu condong kepada keburukan. Nah, maka di sini pendidikan itu mengenali pengertiannya, mengoptimalkan potensi manusia. Artinya mengoptimalkan fitrah manusia. Artinya yang dioptimalkan itu adalah sisi kebaikannya, gitu, bukan sisi keburukannya. Nah, makanya manusia di sini manusia ini harus melalui proses pendidikan. Pendidikan itu kan membimbing ya. Jadi potensinya dibimbing, ya, dibimbing sehingga menjadi manusia yang baik, yang paripurna. Gitu. Jadi manusia sebenarnya ya dilahirkan untuk jadi orang baik, gitu, bukan jadi orang jahat, gitu. Manusia itu dilahirkan atau diciptakan itu memiliki tugas dan fungsi, ya. Surah Az-Zariyat surat ke-51 ayat 56, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia itu diciptakan untuk menjadi seorang hamba, abid, gitu. Jadi yang namanya abid, hamba itu ya pasti tugasnya yang mengabdi, gitu, mengabdi ke Allah, melayani Allah, gitu. Bukan berarti Allah lemah ya, tapi justru kita yang butuh sama Allah, gitu. Caranya gimana? Ya ibadah, gitu. Makanya sebenarnya hidup di dunia ini ya intinya ibadah. Meskipun memang tugasnya manusia sebagai khalifah, surat Al-Baqarah ayat 30, ya tetap aja itu aja sebagian dari ibadah, gitu. Ya khalifah itu kan mengganti, ya merawat bumi lah ya, memanfaatkan bumi, ya memanfaatkan alam, gitu. Tapi tetap intinya manusia itu adalah seorang hamba, ya. Tugasnya adalah ibadah. Ibadah di sini diwajibin cuma 5 waktu dalam sehari. Sholat ya. Kalau puasa itu cuma 1 bulan. 1 bulan dalam 12 bulan. Tuh, dikit banget ya. Makanya sebenarnya kalau kata Bisbaha ya, kita ini cuman punya waktu ibadah 5 kali, tapi sisanya itu dipakai untuk nunggu ibadah, gitu. Caranya gimana? Makanya ada ibadah sunnah ya, zikir, apalagi ngolah hati ya, apalagi itu baca Quran ya, itu juga kan termasuk ibadah sunnah. Terus juga kayak belajar, itu juga termasuk ya. Jadi maksudnya intinya ya bagaimana supaya waktu kita tidak terbuang sia-sia lah ya, manfaatin. Salah satunya dengan cara dengan cara belajar, gitu, proses pendidikan. Intinya gitu sih teman-teman. Jadi intinya gini, bahwa implementasi pendidikan ya, implementasi fitrah manusia terhadap pendidikan itu adalah bagaimana fitrah manusia ini dibimbing melalui proses pendidikan supaya manusia ini menjadi manusia yang paripurna, yang dapat memenuhi tugasnya sebagai seorang hamba Allah, kayak gitu teman-teman. Karena ya gimana ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Manusia itu dari Allah dan akan kembali kepada Allah, gitu ya. Jadi ya gimana caranya supaya hidup kita ini ya punya bekal yang cukup untuk kembali kepada Allah. Nah, caranya ini dengan proses pendidikan ya.
Gitu doang sih, karena memang jadinya jadi panjang ya. Ya intinya gitu teman-teman ya, intinya fitrah ini sekali lagi ya saya tegasin, pendidikan ini membimbing potensi dalam diri manusia untuk menjadi manusia yang paripurna. Ya segitu aja. Terima kasih teman-teman, mudah-mudahan teman-teman bisa paham. Nah,